Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Kita lanjutkan pembahasan mata kuliah biofarmaseutik tentang obat-obat parenteral atau obat-obat suntik bagian ketiga. Beberapa bentuk sediaan obat yang diberikan dalam bentuk injeksi bisa mulai dari larutan air sampai ke suspensi dalam minyak. Ini urutannya dari yang sangat cepat dilepaskan, diabsorpsi, kemudian yang paling lambat dilepaskan atau untuk diabsorpsi. Yang pertama, larutan air, kemudian yang kedua, suspensi dalam air, yang ketiga, larutan minyak, kemudian emulsi minyak di dalam air, kemudian emulsi air dalam minyak, dan terakhir adalah suspensi dalam minyak. Untuk obat yang dalam bentuk larutan air itu dengan cepat berpindah ke cairan jaringan. Dari situ berdifusi mudah masuk ke dalam membran sel untuk diabsorpsi. Nah, sedangkan untuk suspensi dalam air, obat kebanyakannya itu dalam bentuk partikel halus di dalam air. Nah, obat yang dalam bentuk partikel halus ini kemudian akan larut di dalam cairan jaringan. Dari dalam cairan jaringan ini akan berdifusi masuk ke dalam membran sel untuk diserap. Perlu juga diketahui bahasanya di dalam suspensi air ini sebagian kecil obat juga sudah ada yang dalam bentuk terlarut di dalam sediaan, dan ini bisa masuk ke dalam cairan jaringan dan siap untuk diserap. Tahap penentu di dalam pemberian obat dalam bentuk suspensi aqua ini untuk diabsorpsi adalah disolusi obat di dalam cairan jaringan. Kemudian untuk obat-obat suntik dalam bentuk larutan minyak. Obat di dalam larutan minyak sudah dalam bentuk larutan, ya, dalam bentuk molekul, dan dia akan bisa berpindah terdisolusi masuk ke dalam cairan jaringan, dan dari sana nanti bisa berdifusi masuk ke dalam membran sel untuk diabsorpsi terus masuk ke dalam sel. Kemudian faktor yang sangat berpengaruh di dalam pelepasan obat dalam pemberian larutan minyak ini adalah bagaimana perpindahan obat dari fase minyak ke dalam cairan jaringan. Kemudian emulsi minyak di dalam air. Ya, obat sudah terlarut di dalam tetesan minyak yang ada di dalam air. Nah, obat yang larut dalam minyak ini akan berpindah masuk ke dalam fase air. Dalam fase air ini, obat akan terdisolusi masuk ke dalam cairan jaringan. Dari cairan jaringan ini, obat dapat berdifusi masuk ke dalam membran sel untuk diserap. Ya, obat-obat yang terlarut di dalam dispersi pada bagian minyak ini merupakan cadangan untuk memberikan pelepasan obat yang diperlambat, ya. Jadi obat-obat yang ada di dalam terlarut di dalam minyak itu merupakan deposit, ya, semacam simpanan. Dia akan dikeluarkan bertahap masuk ke dalam bagian air. Nah, dari dalam bagian air ini, karena sudah dalam bentuk molekul, dia akan masuk ke jaringan tisu, dan dari situ nanti akan dengan mudah masuk ke dalam membran sel untuk diserap. Kemudian injeksi yang dalam bentuk emulsi air dalam minyak. Ya. Obat teremulsi dalam bentuk air dalam minyak. Nah, obatnya sudah terdisolusi di dalam fase air. Nah, kemudian di dalam fase air ini dia akan keluar terdisolusi masuk ke dalam fase minyak, ya, karena dalam bentuk molekul dia berpindah ke dalam fase minyak. Di dalam fase minyak ini juga masih di dalam bentuk molekul, dia bisa berpindah ke cairan jaringan. Dari cairan jaringan ini akan berdifusi masuk ke dalam membran sel untuk diabsorpsi. Kemudian suspensi minyak, ya. Jadi obat tersuspensi dalam bentuk partikel-partikel halus di dalam minyak.
Nah, obat yang dalam partikel minyak ini akan berdisolusi dulu, akan melarut dulu di dalam minyak, ya. Jadi sebagian dia larut dalam minyak, sebagian besar tersuspensi. Obat yang sudah larut di dalam minyak ini akan bisa berdifusi akan bisa masuk ke dalam cairan jaringan. Ya, yang obat yang dalam bentuk suspensi ini juga bisa langsung masuk ke cairan jaringan, larut ke dalam cairan jaringan. Jadi yang dalam bentuk partikel dia bisa nanti larut ke dalam cairan jaringan, kemudian obat yang sudah larut dalam minyak juga bisa berpindah ke dalam cairan jaringan, dan ini akan berdifusi masuk ke dalam membran sel untuk diabsorpsi. Suspensi minyak ini biasanya digunakan dalam bentuk injeksi intramuskuler. Ya, tahap penentu di dalam obat masuk ke dalam sirkulasi sistemik adalah kelarutan obat baik di dalam fase minyak dan juga langsung masuk ke dalam cairan jaringan itu adalah bergantung kepada kelarutan obat baik di dalam minyak maupun di dalam air. Injeksi intramuskular. Injeksi intramuskular ini dimasukkan langsung ke dalam otot, ya. Volumenya cukup besar, maksimum 5 ml. Absorpsi obat melalui injeksi intramuskular ini susah diprediksi, tetapi obatnya cepat diserap dan fraksi obat yang masuk itu mendekati 1. Biasanya digunakan untuk obat-obat antibiotik, vitamin-vitamin, zat besi, vaksin-vaksin, dan lain-lain. Dan merupakan salah satu cara pemberian obat yang cukup nyaman. Kemudian dibandingkan dengan pemberian injeksi intravena, onset of action obat ini lebih lambat dan aksinya atau duration of action-nya lebih panjang. Saudara lihat ini injeksi intramuskular ini membentuk sudut 90 derajat masuk ke dalam otot. Ya, ini kewenangannya adalah dokter dan perawat untuk menyuntikkan. Keunggulan dan kelemahan injeksi intramuskular. Ya, yang pertama, onset of action-nya cukup cepat, kemudian absorpsinya seragam, kemudian duration of action-nya, lama kerja obatnya lebih panjang, kemudian cocok untuk vaksin, dan lain-lain. Kelemahan injeksi intramuskular ini ya bisa saja sewaktu-waktu terjadi kecelakaan, ya. Jarum suntiknya mengenai saraf atau masuk ke pembuluh darah, tentu saja akan mendatangkan kerusakan bagi jaringan tersebut, dan juga bisa terjadi hematoma, ya, perdarahan di dalam jaringan. Dan injeksi intramuskular ini cukup terasa sakit bagi pasien. Kemudian injeksi subkutan. Ya, obat dimasukkan ke dalam bagian bawah kulit, masuk ke dalam jaringan lemak di subkutan, dan lokasinya di bawah kulit, dan sehingga absorpsi obatnya ini kurang bagus, ya. Absorpsinya jelek. Jadi onset of action-nya lebih lama muncul dan duration of action-nya juga lebih panjang dibandingkan intramuskular dan intravena. Obat-obat yang diberikan melalui rute ini meliputi epinefrin, heparin, sumatriptan, imitrek, dan vaksin-vaksin. Ya. Penyuntikan subkutan ini sudah lihat yang membentuk sudut 45 derajat Celcius masuk ke dalam jaringan subkutan. Keunggulan dan kelemahan injeksi subkutan. Ya, yang pertama merupakan cara yang cukup aman, ya, dan mudah diberikan. Kemudian absorpsinya lambat dan dapat bertahan, efeknya lebih lama. Kemudian masih memungkinkan untuk dilakukan sendiri oleh pasien atau keluarganya yang dilatih, ya. Kemudian pemberian ini akan memperlama kerja obat, dan untuk obat-obat yang mengiritasi
dan yang sangat berbau busuk misalnya dapat diberikan melalui injeksi subkutan ini. Kelemahan injeksi subkutan antara lain adalah dapat menimbulkan iritasi pada tempat infeksi, pada tempat injeksi, ya maksudnya di tempat injeksi bisa terjadi reaksi iritasi, kemudian bisa terjadi infeksi, kemudian nekrosis jaringan pada tempat obat yang disuntikan. Terasa sakit bagi pasien dan mungkin terjadi pigmentasi pada kulit, ya, dan mungkin terjadi juga reaksi hipersensitivitas. Kemudian untuk obat-obat yang dengan volume besar tidak bisa diberikan dan mungkin juga terjadi perubahan warna kulit pada tempat obat disuntikan. Injeksi insulin yang diberikan secara subkutan, ya, ini perlu diperhatikan karena memang ada kemungkinan tenaga farmasis memberikan obat ini atau memberikan arahan kepada pasien tentang pemberian atau penggunaan injeksi subkutan untuk insulin. Ya, injeksi subkutan insulin ini bervariasi bergantung kepada tempat obat diinjeksikan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ya, lokasi tempat obat disuntikan di tubuh itu bisa berbeda-beda kecepatan absorpsinya. Misalnya di lengan, kemudian di paha atau di panggul itu berbeda kecepatan absorpsinya. Kemudian bergantung juga kepada aktivitas pasien. Jadi gerak, ya, gerak otot. Kalau pasiennya habis latihan, exercise atau olahraga misalnya, itu absorpsinya berbeda dengan kalau pasiennya tidak aktif. Kemudian obat diberikan menggunakan jarum suntik berukuran 28 sampai 30, ya, dengan menggunakan syringe atau speed yang khusus yang memiliki tanda ukuran dosis dalam unit. Untuk pemberian obat suntik subkutan ini, ya, karena sering diberikan, harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dari satu lokasi ke lokasi lainnya bisa berbeda. Kemudian dari lokasi yang sama, kemudian pada tempat injeksinya bisa dibuat di sekitar lokasi yang sama tetapi agak berjauhan sehingga dapat mencegah atau meminimalisasi reaksi pada kulit lokal di tempat obat disuntikan. Ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh farmasis agar dapat memberikan penjelasan kepada pasien bahwasanya injeksi insulin itu harus disimpan di lemari pendingin dan harus sering dicek expiry date-nya. Begitu obatnya sudah dibuka, ya, sudah diambil dengan jarum suntik, maka setelah 1 bulan harus dibuang, tidak boleh digunakan lagi. Kemudian vial insulin yang akan kita ambil obatnya itu keluar dari lemari pendingin harus dipanaskan, ya, dihangatkan maksudnya dengan menggunakan tangan, ya, dengan memutar botol insulin antara dua tangan kanan dan tangan kiri sampai obatnya mendekati suhu tubuh, ya. Dan perlu diingat jangan pernah mengocok botol obat injeksi insulin. Kemudian pada waktu akan mengambil larutan insulin dengan menusuk jarum suntik ke tutup botol dari karet, harus dibilas tutup botol karetnya dengan alkohol 70% sebagai antiseptik dan termasuk seperti juga membilas jarum suntik dengan alkohol 70%. Kemudian injeksi intratekal. Injeksi intratekal ini disuntikan ke dalam sumsum, ya, bukan ke dalam sumsum, di dekat sumsum. Ya, ini tentu saja yang lebih ahli adalah dokter yang spesialis yang menangani penyakit terkait ini dan disuntikan ke dalam lumbal dan penyuntikan ke dalam lumbal ini dekat dengan sumsum tulang belakang ini diberikan untuk tujuan-tujuan tertentu, yang misalnya penggunaan metode methotrexate di dalam pengobatan leukemia pada anak
Kemudian anestesi regional yang dengan memberikan injeksi obat-obat anestesi lokal seperti bupivacain, ya. Ini disuntikkan secara intratekal masuk melalui lumbal dan terus ke bagian dekat dengan sumsum tulang belakang. Kenapa obat harus disuntikkan ke dalam sumsum? Ya, karena obat sangat susah sekali atau tidak bisa mencapai bagian ini apabila diberikan cara lain dari dalam darah, obat tidak bisa atau susah masuk ke dalam bagian ini. Antara otak dengan bagian tubuh lainnya ada bagian lapisan yang disebut dengan blood-brain barrier, jadi sawar darah otak, ya sawar darah otak. Obat tidak bisa atau susah lewat masuk ke dalam otak melalui sawar ini, dan obat susah masuk dan obat berada di luar. Jadi untuk itu tentu harus dimasukkan melalui langsung ke dalam lumbal atau ke dalam sumsum tulang belakang. Kemudian injeksi intradermal. Ya. Jadi obat disuntikkan ke dalam dermal persis di bawah epidermis. Ya. Obat masuk ke dalam kulit di dalam lapisan dermal dan obat diserap dengan lambat. Dan absorpsi obat ini juga cukup lama dibandingkan dengan cara pemberian parenteral lainnya. Obat-obat ini dalam bentuk injeksi intradermal ini sering diberikan untuk anestesi lokal, ya, untuk diagnosa, ya, kemudian untuk uji identifikasi alergen atau sensitivitas pasien terhadap bahan tertentu, kemudian untuk imunisasi menggunakan untuk vaksin BCG, ya. Kemudian juga pasien mungkin mengalami reaksi alergi di sekitar tempat yang disuntikkan atau sebelum suatu testing antigen dilakukan. Jadi sudah muncul reaksi alergi pada saat disuntikkan di dalam intradermal ini. Obat-obat yang disuntikkan ke dalam intradermal ini volumenya terbatas, ya, sangat kecil sekali. Ya, mulai dari 0,01 hingga 0,1 ml. Kemudian injeksi intraperitoneal. Ya, obat disuntikkan masuk ke dalam ruangan peritoneal, ke dalam rongga perut, ya, ke dalam rongga badan. Biasanya berupa infus berupa dialisis, kemudian kemoterapi. Penyuntikan intraperitoneal ini masuk ke dalam rongga badan ini cukup berisiko karena mungkin terkena organ-organ lain yang ada di dalam rongga badan. Kemudian injeksi intraoseus, ya. Jadi injeksi yang masuk ke dalam sumsum tulang belakang, ya. Ke dalam tulang, masuk ke dalam sumsum tulang. Kalau tadi intratekal itu di dekat sumsum itu. Kemudian obat yang diinjeksikan bisa dalam bentuk cairan atau juga berupa produk obat langsung ke dalam sumsum suatu tulang. Kemudian intrakardial, masuk ke dalam jantung. Jadi obat-obat langsung disuntikkan ke dalam ventrikel jantung. Ya, ini sering dilakukan terutama untuk penyelamatan nyawa seorang pasien, ya. Dan biasa disuntikkan ke interkostal, ya, di bagian antar tulang itu yang bagian yang keempat, ya. Kemudian di bagian tengah klavikula, ya. Jadi obat dimasukkan melalui posisi tersebut, ya, di antara tulang di dada itu dan terus masuk ke jantung. Tentu saja ini harus melalui pengalaman yang sudah mantap, ya, dan juga sudah sangat terampil sekali. Kalau tidak tentu bisa tidak tepat, justru membahayakan kepada pasien. Kemudian intraartikular, ya. Intraartikular ini ke dalam apa ini, ya, sendi-sendi, ya, untuk mengobati pasien yang mengalami sakit sendi yang luar biasa, ya.
Dan ini diberikan untuk memberikan kenyamanan kepada pasien ya sebelum penyakitnya mulai terobati atau mulai ringan ya. Jadi di awal-awal hanya untuk menghilangkan rasa sakit bagi pasien. Ya, nanti setelah penyakitnya mulai sembuh, rasa sakitnya sudah berkurang, tentu tidak disuntikkan lagi ke dalam intraartikular ini, ke dalam sendi ini. Ya. Dan ini suntikan ini langsung dimasukkan ke dalam sendi untuk menghilangkan rasa nyeri yang luar biasa. Obat-obat yang sering disuntikkan ke dalam jaringan sendi ini adalah kortikosteroid, kemudian anestesi lokal, kemudian asam hyaluronat, dan juga botox. Ya, ini yang sering diberikan ke dalam celah dalam sendi ini. Ya. Untuk pengobatan inflamasi pada sendi ini, ya, misalnya pada penyakit-penyakit rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, gout, dan tendonitis, ya, infeksi atau inflamasi pada tendon. Demikianlah kuliah biofarmaseutik tentang obat-obat melalui parenteral ini, dan selamat belajar. Semoga sukses. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.